Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Tikon sehat bedah resep herbal bersama formulator dan juga motivator herbal kita. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andes Hasan Sabila atau Bang HS. Baik, di sore kali ini hadir dengan bahas bagi-bagi resep Hasan Sabila. Kira-kira ada satu tema apa atau satu herbal apa yang akan beliau bahas hari ini? Nah, segera saja yuk kita sapa beliau yang sudah hadir. Selamat sore Bang HS. Selamat sore Mia. Pule Panda. Nah, ini adalah salah satu herbal yang akan Bang HS bahas hari ini. Seperti apa ya Pule Panda itu dan manfaatnya apa dan kenapa Bang HS mengambil tema atau bahasan mengenai Pule Panda. Yuk kita simak segera apa itu Pule Panda dengan Bang HS, formulator dan juga motivator herbal Indonesia. Silakan Bang HS. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila yang saat ini mereka menanti-nanti hadirnya kembali Bang HS untuk membahas tentang tumbuh-tumbuhan. Tentunya kita berpikir bahwa tumbuh-tumbuhan ini adalah hanya sekedar tanaman hias atau tanaman yang melindungi dari panas. Ternyata tanaman-tanaman ini masing-masing tanaman pasti dia mempunyai senyawa yang berbeda atau napasnya berbeda di dalam tumbuh-tumbuhan itu. Nah, merangkai dari berbagai item tumbuh-tumbuhan ini bisa menjadikan obat. Maka Bang HS telah memberikan bagaimana merangkai obat untuk menghadang atau menangkal virus. Akhirnya kita berhasil juga untuk itu. Akan tetapi saudaraku fan Hasan Sabila, saya selalu mengingatkan kepada bangsa Indonesia. Varian selalu berubah. Tentunya resep pun Bang HS akan mengikuti perubahan itu. Sebab begini, saya yang menemukan untuk kekebalan varian yang pertama. Berhasil. Berubah varian kedua, kita harus mengikuti varian yang kedua. Berubah yang ketiga, berubah yang keempat. Nah, perubahan-perubahan ini kita harus cepat untuk mengikuti, untuk merubah varian-varian ini. Karena salah memberikan resep maka akan fatal. Artinya kita tidak terselamatkan. Maka kajian-kajian herbal pada saat ini dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Maka kepada semua saja pendengar Bang HS yang mereka selalu mendengarkan Bang HS dan yang tadinya tidak percaya sekarang menjadi percaya. Bang HS mengatakan bahwa diabetes bisa disembuhkan. Sementara secara umum orang mengatakan bahwa diabetes tidak bisa disembuhkan. Sehingga ada bahasa-bahasa yang muncul. Itu kan bahasa promo. Itu kan hanya hayalan. Itu kan orang bicara. Pandainya orang bicara ya untuk menarik orang yang tergiur. Biarkan saja kalau yang ngomong itu memang bukan bidangnya. Anggaplah ocehan itu sebagai ocehan kucing menjerit. Tidak perlu kita pikirkan. Kalau kita sudah berbicara tentang ilmu, artinya ilmu ini adalah kajian. Kajian tentunya pekajian ini dari dasar background kuliah. Dari dasar ilmu tambah-tambahan literatur yang pernah kita baca. Kemudian hasil penemuannya sendiri dengan penelitian. Sehingga inilah menjadi kasanah ilmu herbal yang Bang HS kumpulkan. Banyaknya saya mengumpulkan tentang pengertian tumbuh-tumbuhan sehingga bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kalau dihitung jari, saya menyembuhkan mereka sudah sampai puluhan ribu orang yang terselamatkan dari diabetes. Matanya sudah mulai buta, sembuh, terang kembali. Kakinya membusuk, sembuh, kering kembali. Harusnya diamputasi, gagal amputasi. Harusnya gagal ginjal,
selamat dari gagal ginjalnya. Ini artinya bukan bim salah bim, pandai bicara, orang langsung sembuh, orang percaya tidak. Tapi ini adalah ilmu. Jangankan Bang HS yang bicara, orang lain pun kalau mempunyai ilmu silahkan untuk bicara, memberikan pengetahuan kepada orang lain. Karena kita butuh, sudah jenuh, penyakit sudah terlalu lama, selalu kita divonis dari nenek moyang kita dulu hingga sekarang selalu dinyatakan diabetes tidak bisa sembuh, harus seumur hidup. Hipertensi tidak bisa sembuh, harus seumur hidup. Epilepsi tidak bisa sembuh, harus seumur hidup. Saraf kejepit begitu juga. Mata glaukoma begitu juga. Lupakah bahwa perkembangan zaman berarti ada pergeseran teknologi dan ilmu. Kemajuan ilmu berarti menengkis sedikit demi sedikit pernyataan-pernyataan yang tadinya kita belum pernah dengar, sekarang kita dengarkan. Penemuan ini tidak semua orang bisa menemukan. Tinggal niat tulusnya untuk menemukan hasil risetnya, hasil racikannya, kemudian dipadukan, diuji coba berhasil, kemudian disajikan kepada orang banyak. Salam saya kepada semua fan Hasan Sabilah yang mereka sekarang sedang mendengarkan Bang HS. Saudara-saudara saya dari Papua. Tadi ada tamu saya dari Papua, terima kasih mereka hadir ke Jogja. Kemudian salam juga saya dari saudara-saudara saya yang ada di Sulawesi, di Kalimantan, di Lampung, Medan, semua saja yang ada di luar Pulau Jawa. Kemudian mereka yang ada di Pulau Jawa. Saudara-saudara saya dari Jakarta, Bogor, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Kefanatikan kita semakin bertambah. Dan bisa terlihat pasan-pasannya Bang HS itu begitu akrabnya seperti persaudaraan. Mereka selalu mengucapkan salam sehat selalu. Mereka juga sering mengucapkan Assalamualaikum. Mereka di situ bertatap muka, mereka di situ selfie, mereka di situ minta semacam resep yang bagi keluarganya, untuk orang tuanya, untuk anaknya dari berbagai masalah. Pemberian resep ini adalah harus melalui proses belajar. Bukan kita hanya bermimpi, bukan kita hanya menunggu jawaban dari Google, bukan kita hanya menunggu jawaban dari orang lain. Karena pengalaman di dalam herbal, mempelajari tumbuh-tumbuhan sehingga begitu diminta dimanapun dia berada langsung keluar memorinya melalui lisan. Ini adalah ilmu. Bisa orang melakukan seperti ini, bukan hanya Bang HS. Silahkan. Maka kita akan menambah keyakinan bahwa tumbuh-tumbuhan ternyata mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan catatan. Jika seseorang itu meracik atau merangkai tumbuh-tumbuhan itu yang dijadikan satu, kemudian disebut obat herbal, itu pas atau cocok. Yang sulit itu adalah memadukan antara penyakit dengan tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan oleh tubuh. Rusaknya nama herbal ini kebanyakan bahwa mereka meracik tanpa ilmu, hanya sekedar kata Pak D, kata Simbah, kata tetangga, kata teman saya yang bengkel, kata teman saya yang parkir. Ini kalau sudah berbicara kata dan katanya, itu susah untuk dijadikan pedoman ilmu. Ini bukan karya ilmiah lagi. Karya ilmiah itu bisa dibuktikan, satu, ada literatur yang mendukung. Ada hasil riset yang mendukung. Kemudian testimoni. Testimoni bukan 1-2 orang. Contoh, testimoni tentang COVID. Kalau hanya yang sembuh 1-2 orang percuma.
jangan kita gembar-gemborkan. Tapi kalau yang sembuh sudah ribuan orang itu namanya testimoni. Karena penduduk Indonesia jumlahnya 280 juta. Berarti kita paling tidak butuh sekitar 2.000 testimoni. Benarkah ini bermanfaat untuk menangkal virus? Kalau memang itu berhasil 2.000 testimoni, ini baru dikatakan bahwa obatnya berkhasiat untuk menangkal virus. Jadi bukan saja si A mengasihi tetangganya kemudian sembuh, kemudian dia pamer kemana-mana. Diikutilah oleh banyak orang. Yang banyak orang ini tidak sembuh. Secara kebetulan dia sembuh, ternyata memang bukan COVID, hanya pilek biasa. Inilah susahnya membedakan antara orang yang berilmu juga orang yang asal waton memberikan tentang tumbuh-tumbuhan. Banyak sekali Bapak dan Ibu. Kenapa? Sebab tahukah kita di dalam tumbuh-tumbuhan itu ada kandungan yang bermanfaat? Tanpa kita belajar, tanpa kita meneliti, dibuktikan dengan hasil lab, tumbuh-tumbuhan itu mengandung apa? Baru kita racik menjadi obat, baru itu disebut ilmu herbal ilmiah. Tapi kebanyakan kita hanya meyakini suatu tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuh-tumbuhan itu dia yakini ini bisa untuk obat kanker. Dia minum terus-menerus, tapi tidak juga sembuh. Dia meyakini bahwa omongan si A ini adalah omongan orang yang benar. Dia yakini bahwa omongannya itu adalah benar, kemudian dilakukan. Dicoba, direbus selama sebulan 2 bulan sampai bertahun-tahun tidak juga sembuh karena yang memberikan itu tidak mengetahui kandungannya. Artinya begini Bapak dan Ibu, mengenal seseorang bukan saja kita hanya kenal luarnya saja, tapi tentunya Bapak dan Ibu sebelum berumah tangga akan mengenal istri atau istri akan mengenal suami, tentunya ibu akan melihat dari sifat, karakter, perilaku. Itu artinya kita melihat jeroane, kandungan si seseorang itu. Maka kita akan mengetahui kebenaran seseorang itu, ya. Jadi kalau kita hanya melihat casingnya, luarnya, sama saja kita hanya melihat daun. Nama daun misalnya beluntas, hanya tahu itu beluntas. Apa sih sifat beluntas ini? Karakter beluntas ini bagaimana sih? Kita tidak tahu. Kebanyakan orang hanya mengenal luarnya saja, casingnya saja. Maka dia tidak akan mempelajari sampai dalam. Itu yang kadang berbahaya jika seseorang ini dia memberikan juga resep kepada orang lain. Saya banyak dengar, banyak orang praktek tentang herbal. Kalau praktek tentang herbal monggo, yang berarti Bang HS senang sekali banyak dibantu oleh banyak bangsa Indonesia pandai di dalam mengolah item tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi mampukah mereka membaca senyawa-senyawa? Senyawa itu bermanfaat untuk apa? Efek dari senyawa itu kira-kira efeknya berapa persen? Herbal tetap berefek samping Bapak dan Ibu, walaupun kecil, misalnya 1,8%, kecil memang. Tapi kalau kecil itu ditumpuk menjadi besar, bukan 1,8 lagi, bisa terjadi menjadi 60% efeknya, merusak organ. Contoh, organ ginjal. Contoh, pengotoran pada sel darah merah. Contoh, merusak otot. Contoh, merusak tulang, sel tulang. Nampaknya kecil, tapi terlalu lama dia mengkonsumsi dengan cara yang salah, sehingga ini menjadi hancur juga organ kita. Maka saya memberikan pelajaran, setiap tumbuh-tumbuhan, pasti saya akan memberikan tentang kandungannya, kemudian tentang khasiatnya, bagaimana cara mengolahnya. Yang penting itu Bapak dan Ibu. Maka kalau kita hanya belajar sendiri Bu ya, seperti kita mengenal bahwa daun sirsat bisa untuk mengobati kanker.
ya. Dan itu sudah dibumingkan. Daun sirsat bisa untuk mengobati kanker. Kemudian saya bertanya, berapa persen mereka yang sembuh dari kankernya setelah minum daun sirsat? Penduduk kita 280. Yang terkena kanker katakanlah 5 juta. Dari 5 juta berapa persen yang bisa disembuhkan dengan daun sirsat? Kalau yang sembuh itu hanya 0,02%, ya percuma. Ini tidak bisa sebagai standar, sebagai penyembuhan. Maka saya mengatakan, kekuatan herbal untuk menyembuhkan suatu penyakit lemah. Tidak seperti obat kimia, langsung bisa kita rasakan. Karena kelemahan itu ada teman-teman yang mengangkat dengan senyawa yang sama. Sehingga daun sirsat bisa dipadukan dengan daun-daun lainnya dengan senyawa yang sama untuk mengobati atau untuk memberantas penyakit kanker. Yang berarti tumbuh-tumbuhan itu tidak boleh berdiri sendiri karena sifatnya herbal. Nah, kekuatannya ini melebihi dari obat kimia. Setelah kita rangkai menjadi satu kekuatan. Saya memberikan gambaran. Ibu menyapu halaman. Ibu butuh sapu lidi. Lidinya hanya satu. Kapan selesainya? Bisa tidak halaman itu bersih? Ibu rangkai menjadi satu kekuatan. Banyaknya lidi di situ. Kemudian untuk membersihkan habis bersih sampah yang ada di situ. Artinya bersih penyakit itu dengan kekuatan setelah kita menggabungkan. Itulah herbal. Ibu ya, jadi paham ya. Jadi merangkai obat-obatan gambarannya seperti sapu lidi. Tidak berdiri sendiri. Jadi kalau ada orang yang gembar-gembor, bajakah, ibu tersenyum saja. Terus kemudian ada lagi daun sirsat. Ada lagi sarang semut dan sebagainya. Sekarang lenyap dengan begitu saja. Karena tidak berguna, tidak berfaedah dengan orang yang membutuhkannya, yang menggunakannya. Kalau cara ini dikembangkan terus-menerus sehingga pengertian herbal orang jadi enggan untuk kenal herbal. Herbal itu lama. Herbal itu nggak ada khasiatnya. Herbal itu cuma bohong-bohongan, aku sudah pakai 2 tahun. Ya gitulah. Imbasnya herbal itu tidak mempunyai khasiat. Maka bagi mereka yang bisnis di herbal, saya mengajak, pelajarilah tumbuh-tumbuhan itu secara mendalam. Bukan sebatas kantong. Ketika kantong kita lagi kosong, dia membuat dan dia pelajari. Dia pelajari karena kantongnya lagi sepi. Dia pelajari tumbuh-tumbuhan itu dalam 1 malam. Tidak bisa dalam 1 malam itu, Bung. Kita butuh waktu 20 tahun. Butuh waktu 30 tahun untuk belajar itu. Dalam 1 malam dia lelean, wayangan, belajar dia dalam 1 malam. Besok langsung dia buat, nggak bisa. Herbal itu tidak bisa dikaji di dalam 1 hari. Maka banyak imbas herbal itu kerjanya lambat. Kemudian saya ingin membuktikan. Saya perbandingan ya Bapak dan Ibu ya. Saraf kejepit. Saya tanya, berapa lama saraf kejepitnya? Saya sudah 7 tahun Bang. Oke. Kemudian saya akan menangani saraf kejepit. Berapa lama saya menangani? 20 hari. 7 tahun dengan 20 hari lama mana? Cepatan mana? Ini bukti bahwa tumbuh-tumbuhan itu kalau diracik menjadi satu kesatuan, ini menjadi obat yang dahsyat. Amandel. Terus berkembang amandel. Ditanya, sudah berapa lama minum obat-obatan kimia? Ada kalau sudah 6 bulan.
amandel kita selesaikan. 10 hari. Kempes. Tumbuh-tumbuhan lah itu. Neuropati. Kebas pada kaki karena diabetik. Kematian saraf, diabetes. Makai sepatu, makai sandal tidak terasa. Sandalnya lari sendiri, orangnya jalan tanpa sandal. Tidak terasa. Berapa lama ibu minum obat? Sudah 20 tahun. Kemudian kita tangani dengan herbal. Hanya cukup 25 hari neuropati hilang. 25 hari dibanding dengan 20 tahun. Jauh. Inilah herbal. Maka saya paling tidak senang kuping saya kalau dengar bahwa herbal itu khasiatnya lambat. Itu paling tidak senang. Artinya orang ini adalah orang yang tidak berilmu. Nah, mengkaji tentang herbal, hati-hati. Kira-kira herbal itu kan di dalamnya ada kandungan yang berbahaya enggak? Ini kita amankan dulu. Kalau ada berbahaya kita coba cari yang lain. Tinggalkan yang berbahaya ini. Yang berbahaya ini kandungan racun biasanya ya. Nah, adakah kandungan racun itu? Kalau kandungan racun itu ada, tinggalkan saja. Kita cari yang lainnya. Berarti ini tidak bisa diproses menjadi obat. Tapi bagi mereka yang herbalis, betul-betul herbalis, ilmunya cukup, dia bisa menghilangkan racun yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu. Kemudian diraciknya menjadi obat. Tapi kalau kita jangan, ya. Kalau kita hanya sekedar mengenal nama tumbuh-tumbuhan itu, misalnya suket alang-alang, hanya sekedar mengenal itu. Kemudian diprosesnya. Efek dari itu tumbuhlah gatal-gatal. Artinya orang ini belum menguasai tentang ilmu tumbuh-tumbuhan. Contohnya pada siang hari ini kita akan berbicara tentang polepanda. Polepanda itu dia mengandung alkaloid, reservin, adjamilsilin. Ini adalah kandungan-kandungan yang berhubungan bisa untuk penenang. Maka kalau ada kandungan ini yang berarti adjamalisin ini adalah kalau kita racik di dalam tumbuh-tumbuhan ini bisa membuat orang itu lebih tenang. Berarti bisa untuk obat insomnia. Saya sulit tidur, Pak. Inilah obatnya. Saya kok sering gelisah. Inilah obatnya. Saya pikiran saya tidak tenang, Pak. Selalu gelisah. Bagaimana? Inilah obatnya. Tinggal diracik. Saya akan memberikan pelajaran. Bagaimana tumbuh-tumbuhan polepanda ini saya racik dijadikan obat untuk mudah tidur. Bagi mereka yang sulit tidur ya. Insomnia. Mari ikuti saya. Polepanda. Biasanya ini kalau kita beli di Beringharjo, ini sudah diiris-iris Bapak dan Ibu. Sudah dipotong-potong gitu ya. Ambillah secukupnya atau irisan. Irisan itu boleh dihitung. Kalau irisannya tipis kita berarti pakai 10 iris polepanda. Kemudian ambil lagi bawang putih 2, daun beluntas 15, daun sirih 3. Nah Bapak catat Pak ya, bagi mereka yang sulit untuk tidur ya, misalnya Bapak sudah merem-merem tidak bisa juga tidur. Padahal kalau ditanya, Bapak mikir apa? Tidak ada yang saya pikir. Ini konsentrasi otak pada sel otak pasti ada yang terganggu. Terganggu dari pola makan bisa. Terganggu dari Bapak pernah punya beban berat yang saat ini sudah tidak dipikir. Tapi yang dulu pernah punya depresi, beban berat yang Bapak pikir. Terjadilah sampai sekarang. Walaupun sudah tidak dipikir. Ini akan membuat kita menjadi susah tidur ya, atau tekanan ekonomi. Sekarang walaupun Bapak sekarang itu sudah merdeka dengan ekonominya, sekarang Bapak menjadi sulit untuk tidur. Ini terbukti bahwa tekanan ekonomi sejak 10 tahun yang lalu Bapak sekarang berakibat sulit untuk tidur. Karena waktu itu Bapak berpikir bertahun-tahun susahnya meningkatkan ekonomi
untuk menghidupi keluarga sehingga Bapak merasa bahwa dirinya tidak berguna. Susah sekali. Kebutuhan keluarga jadi kurang. Depresi. Sekarang Bapak sukses atas kerja kerasnya. Sekarang merasakan bahwa sulit tidur. Itu artinya peninggalan depresi yang 10 tahun yang lalu. Kemudian kita buat Pole Panda juga untuk obat bisul. Pole Panda yang sudah diiris ambil 10. Laos merah 10 cm. Jambe 2. Terus kita beri lagi dengan kemiri. Ambil kemiri 2. Semua jambe dan kemiri kita hancurkan dulu, terus kemudian kita rebus. Masing-masing tadi bisa kita kasih air 4 gelas jadi 2. Kemudian Bapak dan Ibu, radang empedu. Radang empedu ini banyak sekali kasus Bapak dan Ibu. Radang empedu ini begini Ibu. Kita pernah pengalaman kolesterolnya tinggi. Empedu berhubungan dengan proses pencairan atau pembagian lemak di dalam darah. Kalau kita berlebihan, maka terjadilah kerusakan pada empedu, bahkan bisa tumbuh batu pada empedu. Kalau ini terjadi radang empedu, rasanya pada perut bagian kanan terasa keras, panas. Ini efeknya sampai ke dada. Ini bukan asam lambung. Ini radang empedu. Jadi kalau Bapak dan Ibu berpikir bahwa ini adalah asam lambung, sudah berobat, divonis itu asam lambung, setahun tidak juga sembuh, ganti lagi tidak juga sembuh, ganti lagi tidak juga sembuh. Total Bapak dan Ibu berobat tentang radang empedu ini 5 tahun. Tidak juga sembuh. Karena vonisnya adalah asam lambung. Padahal itu radang empedu. Bagaimana kita cara menanganinya? Caranya begini Bapak dan Ibu. Pole Panda 10 iris. Anti radang kita ambil kunyit. Kunir atau kunyit ambil 4. Terus kemudian kita ambil biji mandingan. 1 sendok makan atau kalau dihitung bijian 40 biji. Kemudian bunga seruni. Bunga seruni ini adalah jika yang membuat terjadinya radang pada empedu itu kelebihan lemak, berarti kita cadangi ada bunga seruni. Terkenal bunga seruni ini adalah kaya dengan senyawa tanin. Senyawa tanin itu adalah senyawa yang bisa mengikat lemak. Itu ada di bunga seruni. Bunga seruni tumbuh-tumbuhan yang berada di pinggir sawah. Bunganya kuning, mirip seperti matahari tapi lebih kecil. Ya, kecil. Jadi seperti jempol lah besarnya itu. Itu bunga seruni. Itu sama, ukuran airnya 4 gelas, jadikan 2 gelas diminum pagi dan sore. 3 resep yang sudah saya berikan Bapak dan Ibu. Maka kepada semua fan Hasan Sabila, belajar tentang tumbuh-tumbuhan, mari kita mengkaji bareng-bareng. Tanyakanlah kepada ahlinya. Sama aja seperti kita seorang muslim belajar tentang mengaji, kalau tidak dengan ahlinya, ilat, kecetit terus, salah terus. Membaca Fatihah aja salah, membaca basmalah aja salah. Karena apa? Belajarnya tidak dengan ahlinya. Belajarlah dengan ahlinya sehingga kita akan mendapatkan tuntunan yang benar. Begitu pesan Bang HS. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dari saya Bang HS, salam sehat alami. Terima kasih. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.